Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menegaskan bahwa perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam hal nasab ini adalah perjuangan dakwah. Berkali-kali beliau tegaskan ini adalah dakwah ilallah. Ini adalah perjuangan suci menegakkan kebenaran, perjuangan suci membersihkan nama Kangjeng Nabi Muhammad SAW, memelihara marwah Nabi, meluruskan ajaran-ajaran agama ini dari kesesatan-kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran oleh pihak-pihak yang didakwahi itu. Jadi mohon direnungi bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah murni dakwah. Tidak ada unsur-unsur kebencian, tidak ada unsur-unsur kepentingan diri, menonjolkan diri sendiri, kemasyhuran diri, atau upaya-upaya memecah belah umat, upaya-upaya merusak persatuan dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini semata murni karena usaha-usaha amar ma'ruf nahi munkar, usaha-usaha dakwah ilallah li'i'la'i kalimatillah. Sudah sering kita dengar pernyataan-pernyataan beliau, apa yang terjadi dengan polemik nasab ini, apa gejolak yang ada dalam hati beliau. Mohon ini difahami dan tidak buru-buru menjudge atau mensuudzoni, bahkan mencaci maki karena merasa jadi sasaran dakwah itu. Siapa itu? Ya Mukibin dengan Ba'alwi. Kalau mereka tidak ada apa-apa, fine-fine saja, tidak terkena kritik, tidak terkena dakwah dari Ki Haji Imaduddin, tidak menjadi dalam tanda kutip pelaku dari kemungkaran itu, ya mereka slow-slow saja, santai-santai saja. Tetapi karena ini yang jadi sasaran adalah orang-orang yang memang melakukannya, maka mereka panik. Mereka belingsatan, mereka marah-marah karena sudah diusik. Itulah yang terjadi selama ini, sehingga banyak para ulama-ulama, para kiai-kiai yang dulunya mencintai Ba'alwi sudah tanggung jatuh cinta dengan Ba'alwi, sudah tanggung menyatakan atau menyebarkan, mengabarkan kepada umatnya, kami cinta Habaib Ba'alwi, merasa malu, merasa tertohok, merasa hilang harga dirinya karena mungkin bisa dikatakan salah pilih atau tidak punya keilmuan. Bukan itu maksud Ki Haji Imaduddin. Orang boleh salah pilih zaman dulu karena husnuzon atau berbaik sangka saja. Itu wajar, lumrah. Karena belum ada penelitian yang komprehensif, yang sungguh-sungguh tentang nasab Ba'alwi ini. Tetapi sekarang kan sudah ada mujahidnya, yaitu Ki Haji Imaduddin, dan sudah menemukan. Maka mereka tidak usah malu-malu lagi, canggung-canggung lagi, atau merasa dipermalukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yuk kita sama-sama saja. Yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi sekali lagi, Kiai Haji Imaduddin adalah seorang da'i, seorang pejuang Islam yang ingin memurnikan ajaran Islam, memurnikan dan memulihkan nama Nabi Muhammad SAW dari dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berhak. Dan kita pun karena melihat kebenaran ini, melihat perjuangan dakwah Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, kita pun mendukung. Kita pun sama dengan beliau, ingin supaya agama ini lurus kembali, supaya nama Kangjeng Nabi Muhammad SAW ini bersih kembali, supaya tidak ada penguasaan manusia atas manusia di Indonesia ini atas nama kasta keturunan Nabi. Itulah kenapa kita juga bersemangat, karena niatnya adalah dakwah. Berikut beberapa pernyataan Kiai Haji Imaduddin
yang seolah memohon kepada ulama-ulama lain atau pribumi Indonesia yang sudah kadung menganggap Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, ayolah kita berdakwah, kita bersihkan pemahaman-pemahaman ini. Insya Allah saya di jalan kebenaran dan dengan niat tulus membela kebenaran, bukan diawali dengan kebencian. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana apa misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan? Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya, kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Ba'alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama. Walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, Husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa daur itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga-keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar, dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umrah. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Guru Gembul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi. Walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat, dari Al-Quran dan hadis tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. Tiga ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat-umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi
di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Iya. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim." Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci empat ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain, ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari madmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya, antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Coba aja kita secara secara fakta. Hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarim, kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Al-Attah, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi apa? Diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, SDM, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Iya. Seperti apa itu penjelasannya? Ya, kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa? Kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda. Mau ikut husnudon, mangga. Walaupun husnudon ba'da dhuhuril hujjati wa dalil haram. La ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. Tidak boleh, tidak direken adanya dzan setelah terbukti sesuatu yang dzan itu salah. Dan dzan yang selama ini ada bahwa mereka keturunan Nabi itu sudah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA. Mereka bukan turun Nabi. Tapi kalau mau menghusnudon itu terserah Anda, urusan Anda. Ada misalnya mereknya ini racun. Lah kita husnudoni aja sebagai madu, ya mangga saja. Nanti tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kita udah bilang ini racun misalnya. Enggak, ini madu, ya silahkan. Itu tanggung jawabnya sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa narasi-narasi pengakuan mereka yang kemudian diikuti oleh akhlak-akhlak yang jelek itu merugikan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang mengaku ini misalnya mengaku bohong, tetapi dia laganya soleh, setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta, itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih,
Dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, minta ini cucunya Rasul minta duit. Duitnya Rasul. Ini merugikan nama besar, nama baik Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina yuduna Rasulullah lahum azabun alim. Siapa orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukan hanya bagi mereka orang-orang yang berdusta tentang nasabnya kepada Rasul, tapi juga orang-orang yang membelanya. Padahal ada hujah-hujah yang rajihah, hujah-hujah yang sahihah, bukti-bukti yang kuat, tapi mereka mengabaikan itu karena suatu hal, baik hal duniawi maupun hal-hal lainnya. Maka saya kira ini orang-orang yang akan mendapatkan daripada apa yang ada di dalam ayat itu, lahum azabun alim. Ya, ini yang kita ingin mengajak kepada mereka yang mempunyai amanah ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar di pesantren tentang bagaimana kebaikan, bagaimana kebenaran, cara membaca kitab kuning. Tinggal dibaca aja kitabnya. Kemudian kosongkan perasaan kita dari segala apapun yang terkait selain dengan ilmu itu. Insya Allah kesimpulannya akan sama dengan saya, bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bukan benci, Kang Mas. Kita sama sekali. Kalau kita diawali karena kebencian dan lain sebagainya, maka man asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu. Orang yang mulai dari kebaikan, orang mulai daripada sesuatu yang baik, insya Allah ujungnya baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang mulai dari kejelekan, kejahatan, ujungnya itu nggak baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini ala haqqin, karena kita ingin menjaga daripada nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dilakukan karena kecintaan kepada ahli baitin Nabi, dilakukan untuk kecintaan kita kepada umat Islam Indonesia, terutama kita lakukan demi kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, karena pengakuan mereka sebagai turunan Nabi ada kaitan juga dengan kebangsaan, ada kaitan dengan NKRI, karena beberapa perbuatan-perbuatan, narasi-narasi yang mereka ungkapkan kepada pengikutnya juga berkaitan dengan potensi perpecahan yang ada di bangsa kita. Ya, betul, Mas. oh iya, oke.